Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Diva Maharani, NIM 2011-21-2036 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi SKM dalam pencapaian target pembangunan milenium atau MDGs. Tapi sebelum itu, tahukah teman-teman apa itu SKM? SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah gelar yang diberikan bagi orang yang telah selesai menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat mampu berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat pada tingkat global melalui proses pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan ilmu kesehatan masyarakat? Ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu yang mempelajari seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan mempromosikan kesehatan yang terorganisir. Nah, kira-kira bidang dari ilmu kesehatan masyarakat itu berfokus pada apa aja ya? Bidang ilmu kesehatan masyarakat berfokus pada aspek sehat manusia dengan melakukan usaha peningkatan kesehatan melalui upaya preventif dan promotif. Istilah promotif diartikan sebagai peningkatan. Promotif atau promosi kesehatan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris promotion of health, yaitu tingkatan pencegahan pertama yang dilakukan oleh para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia dan diartikan sebagai peningkatan kesehatan. Sementara itu, istilah preventif diartikan sebagai pencegahan. Yang dimaksud dengan preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Ilmu kesehatan masyarakat juga berfokus pada interaksi pada kesehatan individu, gaya hidup, atau perilaku, lingkungan, fisik, maupun sosial dan ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pemandangan yang asri dan sangat hijau, kekayaan alam, laut yang indah, dan budaya yang sangat beragam. Namun, Indonesia memiliki banyak cerita mengenai kasus kekurangan gizi. Data UNESCO menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam jajaran 5 besar dunia untuk kasus kekurangan gizi. Dari video tersebut, banyak komponen yang menjadi penyebab masalah kekurangan gizi, antara lain adalah masalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Masalah kekurangan gizi dapat berpengaruh semenjak generasi balita. Lalu, apa itu masalah gizi? Masalah gizi adalah gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit. Contoh masalah kurang gizi yang pertama, stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak yang dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya.
Kemudian, kekurangan vitamin A. Pada anak-anak, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan dan meningkatkan perkembangan penyakit diare dan campak. Sementara untuk ibu hamil, kekurangan vitamin A dapat berisiko tinggi mengalami kebutaan atau bahkan kematian saat persalinan. Kemudian anemia gizi besi. Anemia merupakan kondisi saat tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Yang keempat, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI adalah istilah yang digunakan untuk gangguan yang terjadi akibat kekurangan konsumsi yodium. Kemudian yang kelima, kurang energi protein atau KEP adalah kondisi di mana tubuh kekurangan makronutrien yang merupakan sumber energi, termasuk energi protein yang terjadi pada anak-anak seperti kwashiorkor dan marasmus. Setelah mengetahui begitu banyaknya masalah-masalah kekurangan gizi di Indonesia, maka peran SKM dalam mengurangi masalah gizi tersebut yang pertama, melakukan pengawasan yang berjenjang terhadap semua program yang ditujukan dalam meningkatkan gizi masyarakat. Yang kedua, membuat program kesehatan yang sesuai dengan problematika masalah gizi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi promotif dan preventif kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dalam kehidupan. Selanjutnya, meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan, melaksanakan pembinaan upaya penanganan masalah gizi, dan mengambil tindakan yang efektif dan tepat dalam penanganan masalah gizi guna memaksimalkan pengembangan SDM menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kontribusi SKM dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan sebuah cita-cita akan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. SDGs sendiri merupakan kelanjutan sekaligus perbaikan dari program sebelumnya, yaitu Millennium Development Goals atau MDGs. SDGs ini diterbitkan oleh PBB pada 21 Oktober 2015 dan menjadi acuan pembangunan bagi negara-negara peserta PBB hingga tahun 2030, menggantikan MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015. Secara garis besar, SDGs memiliki kesamaan tujuan dengan MDGs, yaitu memberantas kemiskinan, kebodohan, kelaparan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada MDGs terdapat 8 tujuan, pada SDGs terdapat 17 tujuan dan 169 capaian. Kontribusi SKM dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. Yang pertama, menjamin akses kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan untuk semua masyarakat. Yang kedua, meningkatkan jaminan hidup sehat masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang baik bagi masyarakat dan menjamin ketersediaan air dan sanitasi masyarakat. Dalam hal ini, SKM sangat berperan penting dalam pencapaian pembangunan milenium.